Pak Komar unmute. Nah, sok kita kedah nganggo mic ge jelas. Kita kedah nganggo mic ge jelas. Di Excel partisipan tetap tinggal eta. Apa cenah hoyong tinggal eta. Itu. Nah. Ya. Jadi lebih enak dengan mic ya. Ini gitu. Oh, yang pertama Ibu Bapak tentunya mengisi daftar hadir. Kemudian yang kedua memasuki room meeting tepat waktu. Kemudian yang ketiga mengikuti semua sesi. Keempat meminta izin apabila akan meninggalkan room dengan menulis di chat. Yang kelima mengajukan pertanyaan melalui chat atau dialog langsung dengan mengklik raise hand. Yang keenam, tidak merokok. Yang ketujuh, berpakaian yang sopan. Dan yang kedelapan, tidak mengaktifkan bicara. Demikian kontrak belajar yang mudah-mudahan kita sepakati dan mudah-mudahan kegiatan kita itu lebih efektif dengan adanya kontrak belajar ini. Dan baiklah Bapak dan Ibu, kita mulai saja mungkin ke materi tentang tadi yang sudah disampaikan telah Kemendikbud dan SK Kepala Balitbang yang akan disampaikan oleh Pak dan tentunya sampai jam 12 dengan jadwal dan kita sepakati kira-kira 30 menit sebelum berakhir akan ada sesi tanya jawab. Dan tentunya tergantung situasi kondisi nanti bisa melalui chat yang Bapak Ibu akan isi dengan pertanyaan atau komentar atau jenisnya atau secara langsung. Baiklah, untuk mengefektifkan waktu kita mulai saja. Kepada Pak Komar dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Puji serta syukur mari kita panjatkan dengan irodatnya kita pada hari ini kumpul walaupun secara virtual. Sebenarnya di seksi kurikulum dan kesiswaan sudah lama memprogramkan ini, kegiatan ini, tetapi karena ya suasana seperti ini kita baru bisa melaksanakan sekarang. Jelas kan suaranya Bapak Ibu? Pak Asep Suludin sama jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, Bapak dan Ibu, jumlah di kita Bapak dan Ibu SMP itu 324. Bapak dan Ibu yang berkesempatan sekarang diundang itu 214 ya. Partisipan baru 190. Sayang kepada teman-teman yang sudah diberikan kesempatan ini tetapi belum bergabung. Kita husnudon saja mungkin karena faktor jaringan mungkin jalannya waktu ini mereka bisa bergabung ya yang sisanya lagi. Jadi yang diundang itu 214. Oke. Bapak dan Ibu, sebelum dilanjut ke materi,
sedikit tadi ada koreksi dari Pak Kadis. Asalnya kami merencanakan ini BIMTEK, di surat undangan pun BIMTEK, tetapi Pak Kadis mengharapkan ada produk. Makanya sekarang kita bukan BIMTEK tapi workshop karena harus ada produk. Apa produknya? Produknya nanti Bapak dan Ibu nanti ada di nomor 3 nanti, ada di nomor 3. Struktur programnya Bapak dan Ibu ini. Tadi kebijakan penyelenggaraan pendidikan dalam kondisi khusus oleh Pak Kadis 2 jam sekaligus pembukaan. Sekarang Bapak dan Ibu telah Kepmendikbud nomor 719 garing P garing 2020 dan S Kepala Litbang dan Pembukuan nomor 18 garing H garing KR garing 2026 JP. Saya dari kemarin Bapak dan Ibu sudah meminta Bapak dan Ibu diperkirakan sekitar 2 JP untuk menganalisis KIKD. Jadi sebenarnya ini di nomor 2 ini sudah Bapak dan Ibu lakukan. Sekarang pun saya tidak akan berbicara banyak, nanti Bapak dan Ibu presentasi per mapel ya, per mapel. Silakan dikoordinasikan dari mulai sekarang. Misalnya Pak Asep Solehudin untuk IPA mau siapa nanti yang presentasi. Untuk matematik misalnya siapa, ada Pak Juhara di sana selaku Ketua MGMP, silakan dikoordinasikan. Ya. Yang ketiga Bapak dan Ibu, desain dan manajemen kurikulum dalam kondisi khusus. Ini paling banyak Bapak dan Ibu karena harus menghasilkan produk. Jadi produknya dari sini. Ini 10 JP. Ya. Jadi produknya nanti berupa suplemen. Bapak dan Ibu jangan aduh kudu nyusun dari merenang kurikulum, tidak Bapak dan Ibu. Buku satu yang sudah disusun itu tidak usah dibongkar lagi. Karena buku 1 itu Bapak dan Ibu paling lambat harus disahkan itu tanggal 13 Juli. Paling lambat hari pertama masuk sekolah. Sementara Kepmendikbud 719-nya itu Bapak dan Ibu keluar tanggal 4 Agustus. Tanggal 4 Agustus. Jadi Bapak dan Ibu karena keluarnya aturan ini setelah tahun ajaran, maka kita nanti membuat suplemen. Jadi tidak usah Bapak dan Ibu khawatir membongkar lagi buku 1. Kemarin ke saya ada keluhan, Pak, ini udah dijilid rapi-rapi berarti harus dibongkar lagi. Tidak Bapak dan Ibu ya. Oke. Yang selanjutnya Bapak dan Ibu, penguatan karakter dan literasi dalam pelaksanaan pembelajaran dan penilaian dalam kondisi khusus. Insya Allah nanti ini akan disampaikan oleh Pak Idris. Dan tekanannya Bapak dan Ibu di penilaiannya nanti kepada penilaian akan sepakati adalah virtual atau viralnya adalah FPP 1 lembar ya, walaupun akhir-akhirnya fleksibel. Masa pandemi COVID-19 berdasarkan kurikulum dalam kondisi khusus. Kemudian skenarionya mungkin seperti biasa, kira-kira setengah jam sebelum berakhir itu akan ada tanya jawab, barangkali nanti ada pertanyaan atau ada tanggapan atau ada yang belum jelas, nanti kita bisa berdiskusi Bapak dan Ibu. Lanjutkan. Ini kita mulai dari KTSP buku 1 terutama bab 4. Kenapa? Karena kita yakini bahwa KTSP buku 1 terutama bab 4 itu adalah korelasi antara buku 1 dengan buku 2 dan buku 3 yang Bapak dan Ibu guru harus susun di setiap sekolah. Jadi kira-kira kalau kita review sedikit tentang kurikulum tingkat satuan pendidikan masing-masing sekolah, bahwa KTSP itu seperti Bapak yang Ibu ketahui, itu ada buku 1, buku 2, dan buku 3. Dan ketika berbicara buku 2 dan buku 3 tentunya harus ada benang merahnya gitu dengan buku 1 atau kurikulum sekolah. Dan seperti kita ketahui kemarin juga kita sempat bahas bahwa di bab 4 itu adalah tentang kalender pendidikan yang terdiri dari gitu ya. 1, kalender pendidikan umum dan kalender pendidikan SMP apa. Yang terutama yang akan kita bahas dan ada kaitannya dengan yang akan kita bahas
terutama adalah minggu efektif dan waktu belajar tentunya gitu kan. Sekali lagi minggu efektif dan waktu belajar. Kemudian selanjutnya ini juga kita akan mereview sedikit tentang minggu efektif yang kemarin juga kita bahas, yang langsung saja pada intinya bahwa minggu efektif jumlah minggu pada semester 1 itu kita sudah ketemu 27 dan minggu kedua itu 25. Jadi tentunya di 52 kan jumlah satu tahun. Dan kita sudah menemukan minggu efektif ada 22 dan minggu efektif non TM-nya 5, jadi 22 kurang 5 itulah sebabnya muncul 17 minggu. Dan kenapa ini kita perlukan? Karena nanti terutama di RTL Bapak dan Ibu akan menyusun program pembelajaran yang sebenarnya pemahaman sama saja, pemahamannya itu yang normal maupun pandemi sama, tetapi kita mulai dari pemahaman normal kemudian kita transfer ke pemahaman perencanaan pembelajaran dalam masa pandemi. Dan begitu juga di semester 2 itu minggu efektif yang bisa dipakai tatap muka itu adalah 17. Setelah kita ketemu dengan angka 17 tersebut tinggal mengalihkan ke jumlah jam pelajaran yang masing-masing guru mata pelajaran. Contoh kalau mata pelajaran bahasa Inggris itu ada 4 jam, matematika 5 jam, IPA 5 jam, dan bahasa Indonesia 6 jam. Ya. Kita lanjutkan Bapak dan Ibu. Ini perkembangan terkini yang kemarin kita bahas. Selain yang SKB ya, SKB Pak Menteri yang sekarang ada revisi. Di antaranya perkembangan terkini itu ada SSSjen Kemendikbud nomor 15 tahun 2020 tentang pedoman penyelenggaraan BDR dalam masa darurat penyebaran coronavirus disease. Kemudian Kemendikbud RI, terutama yang ini sebenarnya nomor 719 2020 tentang pedoman pelaksanaan kurikulum pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus. Yang sebagian para ahli ini kadang mengungkapkan bahwa Kemendikbud ini sebenarnya munculnya belakangan ternyata gitu karena pada pelaksanaannya itu sudah banyak yang berinisiatif sudah melaksanakan kurikulum khusus gitu dalam kondisi khusus, itu sudah punya inisiatif. Itulah sebabnya kemarin banyak di antara Bapak dan Ibu yang memang ditugaskan sekarang tapi ternyata sudah punya inisiatif gitu ya untuk menyusun pelaksanaan kurikulum dalam kondisi khusus walaupun tidak dinamai itu. Kemudian keputusan Kepala Balitbank dan Perbukuan nomor 018 KR 2020 tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar pelajaran pada kurikulum 2013 pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah berbentuk sekolah menengah atas untuk kondisi khusus. Dan akan sampai kita ke materi tentang PJJ atau pembelajaran jarak jauh atau belajar di rumah, bahwa pemahamannya dalam hal ini adalah kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran bagi peserta didik, khususnya kebutuhan pembelajaran bagi peserta didik yang memang lihat dari situasi dan kondisi itu tidak mungkin kita bisa maksimal sesuai dengan dalam situasi normal dengan strategi tatap muka. Kemudian ini analisis kebutuhan peserta didik dalam pembelajaran jarak jauh daring itu analisisnya yang pertama dari demografi tempat tinggal peserta didik. Ya, itu mungkin yang kita kemarin bahas. Ini semua sebenarnya intinya dari mulai demografi tempat tinggal peserta didik,
kemudian apakah kepemilikan perangkat untuk mengakses internetnya ada, HP, laptop, komputer, jaringan internet yang tersedia, keadaan sosial ekonomi dari orang tua peserta didik, dan kemampuan literasi IT peserta didik dan orang tua. Dan itu memang secara kasat mata itu pasti ada kendala-kendala yang ini. Di antaranya kemarin itu kan kita bahas bahwa yang namanya kendala ketika kita BDR atau PJJ, itu yang pertama di slide demokrat itu maksudnya artinya sinyal bakal sampai tidak gitu kira-kira. Karena secanggih apapun Android siswa, termasuk Android kita, itu kalau ada di sekolah tinggi, tempat tinggi, tempat yang tidak mungkin sampai dengan sinyal, itu pasti ada kendala. Kemudian mengenai kepemilikan perangkat, ya kan, itu apakah para siswa itu punya Android atau jangan-jangan HP-nya yang dalam pemahaman orang tua itu yang penting HP gitu, padahal HP itu bukan Android. Bisa saja. Atau apalagi laptop gitu ya, laptop. Mungkin kalau tidak salah ini laporan-laporan dari lapangan, kalau laptop itu memang belum menyeluruh lah, siswa bisa punya fasilitasnya. Kemudian jaringan internet yang tersedia itu ya ada kaitannya dengan demografi tempat tinggal peserta didik tadi, termasuk keadaan sosial ekonomi dari orang tua peserta didik juga. Kadang kan ada isu gitu ya bahwa satu HP itu untuk beberapa anaknya dipakai, yang di SD, yang di SMP, yang di SMA pakai satu HP gitu. Jadi bergantian gitu, bisa seperti itu. Termasuk kemampuan literasi IT peserta didik dan orang tua. Kemudian ini Bapak dan Ibu tentang alur desain pembelajaran BDR atau PJJ. Yang dimaksud dengan analisis KD itu kemudian ke materi esensial. Tahapan analisis itu menyangkut proses menganalisis KD sebagai bahan rujukan sesuai dengan kurikulum pendidikan perjenjang penentuan target dan tujuan kompetensi yang akan dicapai. Tentunya ini ada kaitannya dengan sebelumnya setiap sekolah itu harus memilih dari ketiga opsi. Ya, apakah memilih opsi yang kurikulum normal atau yang KD yang sudah disederhanakan dari segi jumlah yang berdasarkan 018 atau mandiri gitu. Kalau misalnya tidak sanggup normal ya balitbang, kalau tidak sanggup keduanya bisa mandiri. Jadi itu kemarin juga sudah dicoba dikerjakan Bapak dan Ibu, bahkan sebagian ada yang sudah dibahas itu tentang apakah KD-KD yang ada di 018 itu termasuk materi esensial, dan bagian besar Bapak dan Ibu itu menerima sebagai memang materi esensial. Dan substansi materi esensial itu ditentukan dengan menitik beratkan kebutuhan materi inti, penyesuaian materi yang berada pada lingkup yang sama sehingga menjadi kesatuan. Jadi Balitbang juga itu sudah menganalisisnya, kemudian menghasilkan beberapa KD yang mungkin yang merupakan bisa representatif gitu ya, dari semula ada 13 itu misalkan jadi 5 pasang, itu sudah hasil analisis mereka. Dan kemudian sesudah dianalisis kemudian dan itu merupakan materi esensial, kemudian pendekatan apa yang guru-guru bisa laksanakan. Kemudian dari pendekatan itu menjadi model dan kemudian assessment atau penilaian. Tahap desain pembelajaran itu, pendekatan pembelajaran yang akan digunakan disesuaikan dengan kondisi peserta didik. Dan itu memang kita sudah tahu bahwa apapun pendekatan, tidak ada pendekatan atau metode atau teknik yang paling bagus.
yang paling bagus ya yang sesuai dengan kondisi peserta didik, yang sesuai dengan situasi kondisi. Kalaupun pendekatan Bapak dan Ibu canggih untuk hari ini, ya kalau dalam situasi darurat bisa saja tidak akan sesuai. Jadi itulah yang tadi. Tidak ada yang the best method gitu ya. The best method is the method which is relevant to the situation, yang sesuai dengan situasi. Berorientasi pada peserta didik dan peningkatan kompetensi pengetahuan, keterampilan dan sikap. Jadi ini jelas bahwa walaupun apapun situasinya, termasuk situasi pandemi yang sekarang atau situasi darurat atau kurikulum pada pendidikan khusus atau pada situasi khusus, kondisi khusus, tentunya tetap yang namanya 3 ranah itu harus tercapai, terjamah, harus tetap dilaksanakan, harus tetap dicapai pengetahuan, keterampilan dan sikap. Termasuk Bapak dan Ibu lihat yang namanya KI-nya kan tetap tidak berubah gitu ya. Dan di sana ada pernyataan bahwa sikap, pengetahuan, keterampilan itu bisa dicapai baik dari pembelajaran intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Dan itulah sebabnya karena sekarang kan di situasi yang darurat ini bahkan kurikuler itu tidak diizinkan gitu. Jadi mungkin intrakurikuler yang jalan. Terus proses pembelajaran dirancang dengan memperhatikan model yang telah ditentukan. Kegiatan pembelajaran mulai dari kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Seperti yang sudah kita laksanakan tentunya. Jadi ini sebagai penguat tadi kita sempat sampaikan bahwa seolah-olah gitu yang namanya 719 tadi atau kurikulum pada kondisi khusus itu datangnya belakangan. Tapi kalau yang 018 itu seolah-olah memang jawaban dari kendala-kendala yang memang dirasakan. Seolah-olah kalau sekarang itu kurikulum normal, tapi karena tidak bisa dicapai, jadi semua berkreasi bagaimana caranya menyederhanakan cara mandiri. Jadi cara mandiri itu sudah dilaksanakan sejak sebelum munculnya 2 keputusan ini. Dan disebut model-model pembelajaran itu artinya tetap kita mempertimbangkan model-model yang sudah familiar bagi kita. Contoh pembelajaran yang disebut dengan PJBL, Project Based Learning, Problem Based Learning. Kalau untuk guru bahasa itu ada Genre Based Approach. Jadi itu tetap diperhatikan. Termasuk cooperative learning gitu. Cooperative learning juga masih bisa digunakan dan mungkin tentunya ada rekayasa. Terus design assessment yang dilakukan selama proses pembelajaran dan akhir dari proses pembelajaran. Penilaian S-learning dan core learning disesuaikan dengan desain pembelajarannya. Kita juga nanti sampai ke sana secara teknis, sekali lagi salah satu tujuannya kita nanti akan bersepakat bahwa kita harus mengakomodir keputusan-keputusan dari 2 keputusan ini dalam secara teknisnya adalah dalam program tahunan dan rencana pelaksanaan pembelajaran. Sekilas saja ini tentang ini, bahwa disebut dengan selama proses pembelajaran itu, contoh kalau untuk penilaian keterampilan artinya tidak usah ditunggu sampai akhir pertemuan sesuai dengan alokasi waktu kali tersebut, tapi bisa saja selama proses pembelajaran ketika guru PJOK itu menyuruh renang, apakah itu belajar atau menilai, ya dua-duanya. Ya mungkin yang kita kenal sekarang dengan classroom based assessment atau penilaian berbasis kelas. Disebut belajar iya, disebut pengajar iya, disebut penilai juga iya. Dan pada akhir pembelajaran, contoh dari 8 lembar RPP masing-masing 1 lembaran atau 1 halamanan, kemudian itu selesai keterampilan, juga pengetahuan, juga sikap. Itu Bapak dan Ibu. Kita lanjutkan. Ini desain pembelajaran jarak jauh.
berbasis kebutuhan. Tadi sudah disampaikan ya, bahwa PJJ itu tentunya desain pembelajaran jarak jauh yang berbasis kebutuhan siapa? Ya kebutuhan, terutama kebutuhan pengguna kita, yaitu siswa. Yang pertama, analisis kompetensi dasar. Yang kemarin itu sudah ada materinya. Dan mungkin ini info awal saja bahwa nanti di RTL juga masih harus Bapak dan Ibu coba analisis lagi. Nanti ketika di RTL ini akan terbahas, karena kalau tidak salah kemarin kan memang belum menyeluruh, bahkan banyak yang menyampaikan bahwa kemarin itu tidak sempat tahu gitu dari sebelumnya. Jadi Bapak dan Ibu baru tahu kemarin. Bahkan ada juga yang belum. Jadi artinya itulah sebabnya nanti di RTL sebagai info awal itu akan ada juga mekanisme analisis kompetensi dasar dan kurikulum BDR atau materi esensial. Jadi analisis KD dan kurikulum BDR sebagai materi esensialnya. Yang tadi itu berarti yang 018. Cap Balitbang ya, Kepala Balitbang Book perbukuan. Kemudian dari hasil analisis tersebut menghasilkan indikator pencapaian kompetensi substansi materi atau konten pembelajaran. Ya mungkin kalau dikaitkan dengan yang anjuran atau rekomendasi dari Pak Menteri sekarang, Mas Nadiem, itu berarti kalau IPK kan tidak muncul ya, tetapi berarti munculnya di tujuan pembelajaran. Termasuk nanti kita akan mensepakati tujuan pembelajaran yang bagaimana yang kita akan gunakan. Karena sementara ini Bapak dan Ibu tahu, karena sekarang musim WhatsApp group, bermunculanlah variasi ya, atau contoh-contoh RPP dengan segala variasinya. Kemudian IPK itu atau tujuan yang tadi saya sebutkan, itu di dalamnya juga ada karakter belajar peserta didik dan yang menghasilkan desain penyampaian pembelajaran baik digital maupun non digital. Dan dari IPK karakter belajar peserta didik dan desain penyampaian pembelajaran itu menghasilkan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran khusus gitu yang saya maksud. Tujuan pembelajaran khusus. Karena berbicara tentang tujuan pembelajaran ini perlu disepakati apakah SKL itu bukan tujuan pembelajaran, itu tujuan pembelajaran juga. Kalau tujuan mata pelajaran apa itu bukan tujuan pembelajaran juga. Kalau KI itu tujuan pembelajaran bukan tujuan pembelajaran juga. Tapi yang kita sepakati untuk RPP adalah tujuan pembelajaran khusus gitu yang kira-kira yang nantinya akan menghasilkan skenario yang operasional dan bisa diukur. Kemudian sudah ada tujuan pembelajaran menghasilkan nanti akan ditranslasikan ke kegiatan pembelajaran yang sesuai dan assessment. Ini hanya sekedar berbagi sharing aja, berbagi pengalaman. Dulu itu di kurikulum 1975 ada istilah PPSI, prosedur pengembangan sistem instruksional. Apakah sekarang sudah tidak digunakan? Masih digunakan. Itu PPSI itu artinya keterkaitan antara tujuan, materi, kegiatan pembelajaran dan penilaian. Nah ini dari dulu ternyata dari mulai namanya satuan pelajaran itu sudah seperti itu. Itulah sebabnya saya lebih cenderung ke yang dimaksud dengan tujuan pembelajaran, maksudnya ada kaitannya dengan yang saya sampaikan tadi, ada yang bahwa bermunculanlah gitu ya contoh-contoh RP dengan segala variasinya, dengan segala perbedaannya. Ya maksudnya perbedaan format, tidak ada yang salah, tetapi yang akhirnya kita mensepakati suatu format. Dan tentunya untuk menghasilkan atau untuk mencapai tujuan pembelajaran tadi kita perlu pendekatan, model, metode. Kemudian assessment-nya juga ada off learning, ada for learning, ada as learning. Kita tidak usah bahas ya mengenai itu. Karena kalau dibahas semua
itu Bapak dan Ibu mungkin sekarang bisa sampai jam 17 gitu. Sampai jam 17. Jadi kita kan sekarang ditambah RTL, ditambah penutupan, mudah-mudahan tidak lebih dari jam 15. Kalau mungkin ya jam 15-an lah. Disebut san-an itu artinya sekitar. Dan kegiatan pembelajaran itu sesuai dengan bahasan yang kita sedang laksanakan, sedang sampaikan, itu bisa online, bisa offline. Ya kalau yang sekarang familiar bagi Bapak dan Ibu mungkin daring, luring. Itu sebenarnya kenapa tidak? Ya justru kadang-kadang kita familiar ke bahasa Inggrisnya ya, online dan offline. Yang Bapak Ibu suka sebut online, offline, online, offline. Itu daring, luring, kira-kira gitu. Luar jaringan itu offline kan, luar jaringan itu offline. Kemudian di kegiatan pembelajaran juga ada pedagogi, artinya memang kompetensi pedagogik itu ada di sana. Dan yang namanya kompetensi pedagogik itu berlaku untuk semua mata pelajaran. Kalau kompetensi profesional artinya sesuai dengan profesi Bapak Ibu masing-masing. Kemudian strateginya itu yang Bapak Ibu harus laksanakan tentunya kalau mungkin itu dengan online, dengan daring. Tetapi tentunya harus terdeteksi berapa orang yang tadi kita sebutkan itu ada dihubungkan dengan demografi, dihubungkan dengan kepemilikan Android. Jadi harus terdeteksi. Kenapa? Karena semua siswa harus terlayani gitu dalam pembelajarannya. Jangan ternyata ketika pandemi begini jadi vakum. Siswa tidak tahu apa yang harus diperbuat, siswa tidak terlayani. Jadi tetap harus terlayani. Dan akhirnya dari mulai analisis KD tadi, kemudian jadi muncullah tujuan pembelajaran, kemudian muncullah kegiatan pembelajaran dan assessment yang tadi saya sebut kaitannya dengan PPSI, jadilah muncullah output desain rencana pelaksanaan pembelajaran BDR atau PJJ yang nanti kita akan sepakati itu sebagai tugas atau produk dari workshop ini. Ingat bahwa kita sekarang itu workshop artinya harus ada produk. Yang di dalamnya ada 4C gitu ya kira-kira. Tapi online collaboration, community, communications, dan ada pedagogi dan internet literacy ini. Internet literacy ya karena kan literasinya kebanyakan literasi internet. Jadi memang apapun termasuk yang sejelek apapun hikmahnya itu ada. Bapak dan Ibu dulu mungkin tidak mengenal yang disebut dengan Google Classroom, tidak mengenal Google Form, tapi sekarang termasuk saya sekarang jadi mengenal yang disebut dengan Google Form. Kira-kira seperti itu. Kita lanjutkan. Ini kita tiba di persamaan persepsi ya. Yang namanya persamaan persepsi kadang-kadang kita sederhanakan aja gimana caranya supaya kita itu merespon dari kebijakan pemerintah, kita sebagai pengemban kebijakan, tapi bagaimana kita merespon tapi dalam hal itu kita bisa meresponnya tapi dengan yang efisien dan efektif. Maksudnya efisien itu artinya dengan energi yang tidak terlalu terkuras tapi menghasilkan yang banyak gitu kira-kira gitu ya. Kita bacakan aja. Untuk mengakomodir tuntutan dari keputusan Kepala Balitbank dan BUK nomor 018 HKR 2020 tentang KI dan KD. Pelajaran pada kurikulum 2013 pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah berbentuk SMA untuk kondisi khusus. Perencanaan pembelajaran yang harus disusun ulang, bukan disusun ulang sebenarnya, harus dibuat ulang, dibuat double, gitu, dibuat ganda, itu adalah program tahunan. Program tahunan, kenapa program tahunan? Seharusnya sih semua program tahunan, program semester, silabus, dan kemudian RPP. Kita sudah sepakati sekali lagi bahwa mengakomodirnya itu cukup dengan membuat lagi gitu program tahunan, nanti akan disampaikan juga contoh
tentunya dalam pelajaran bahasa Inggris ya sama saja sih, karena ini adalah kemampuan pedagogik, jadi sama, kemampuan pedagogik jadi sama untuk setiap mata pelajaran. Jadi harus disusun ulang terkait dengan penyederhanaan atau pengurangan jumlah KD dalam setiap mata pelajaran. Jadi kita langsung aja jam gitu, tidak promes, silabus. Promes itu dianggap sama aja, silabus juga anggap sama, tapi mungkin ada yang di checklist gitu untuk khususnya untuk dalam rangka penyederhanaan pengurangan jumlah KD. Sedangkan skenario pembelajaran dalam kondisi khusus sepenuhnya diakomodir dalam rencana pelaksanaan pembelajaran RPP pada masa pandemi berupa PDR atau BDD, baik skenario moda daring, luring, maupun kombinasi daring dan luring. Dan sebenarnya sekali lagi bahwa banyak yang mengatakan bahwa sebenarnya yang RPP pada masa pandemi kan itu sudah dibuat sebelumnya, bahkan jauh sebelum keluarnya Kepmendikbud 719 ini. Jadi sudah berarti dengan kesepakatan yang tadi itu berarti saya yakin itu tidak membebani Bapak dan Ibu guru semua gitu ya. Karena kan prota itu hanya kita sudah sepakati 1 lembar sajalah, tidak usah lebih dari 1 lembar gitu. Dan mungkin kalau statement KD-nya tidak dibuat. Yang dibuat juga boleh, tapi memang ada kelebihan-kelemahan. Itu sudah dibahas lah kalau kita sedang ketemu di sekolah juga sudah dibahas. Itu Bapak dan Ibu, kita lanjutkan. Nah, ini mungkin Bapak dan Ibu kemarin waktu analisis itu sudah menganalisisnya dan bisa membandingkannya. Nah, ini sengaja saya lihat-lihat gitu ya. Kadang kita sulit sekali ya ketika melihat ini lampiran KD-KD dalam Balitbang Book itu, karena halamannya banyak sekali, tapi ini sebagai cara barangkali Bapak dan Ibu ada yang masih itu dibuka dulu aja daftar isinya. Daftar isinya kan di sana ada halaman, kemudian yang ada halaman di lampiran itu tinggal ditulis di blog, terus diganti dengan halaman yang ada di daftar lampiran, nah itu akan muncul. Misalnya kalau kita mau melihat mata pelajaran bahasa Indonesia SMP, ya berarti halaman berapa, tinggal menuliskan aja halamannya, itu langsung keluar bahasa Indonesia. Dan saya sudah lihat bahasa Indonesia itu kelas 7 ada 7, maksudnya yang dalam kondisi khusus itu ada 7 pasang KD, maksudnya di 1 tahun, itu artinya misalnya bisa 3-4 gitu nanti proporsinya. Dan ini kelas 8 5 dan kelas 9 4, maksudnya 4 itu 4 pasang KD ya. Jadi artinya ada 31 41, ada 32 42, ada 33 43 dan ada 34 44. Dan ini jauh sekali kan dengan yang waktu normal, karena saya tahu persis yang paling banyak KD di institusi normal itu bahasa Indonesia. Bahkan di kelas 7 itu ada 16, jadi bisa 88, kalau sekarang bisa 34. Artinya ini memang bisa mengakomodir situasi yang ada. Artinya dari kita tidak melihat situasi alokasi waktu lah, kita melihat jumlah materi, artinya harus dicapai itu bisa lebih memungkinkan gitu untuk dicapai. Kemudian mata pelajaran IPA memang agak banyak nih, kelas 7 ada 11 pasang KD. Kelas 8 ada 12, kelas 9 ada 10, IPS kelas 7 ada 4, kelas 8 ada 3, kelas 9 ada 4. Nah, ini nggak apa-apa ya, saya bacakan aja. Matematika kelas 7 ada 8, kelas 8 ada 9, kelas 9 ada 7. Dan PPKN, karena PPKN itu punya sikap, jadi saya tuliskan di sini 4+4 itu maksudnya KD sikap itu 4, spiritual dan sosial, dan 4 lagi itu masing-masing kelas 7, 8, 9 itu yang pengetahuan dan keterampilan. Jadi ada 31, 41, 32, 42. Tapi kalau sikap spiritual dan sikap sosial. Kemudian PJOK kelas 7, 8, 9 masing-masing 8. Jadi bisa nanti 44 lah. Bahasa Inggris itu 5, 4, 5 yang semula 8, 11, 8, 13, 11 agak banyak pengurangannya.
Jadi ini kita pahami bahwa memang kita tidak terlalu terbebani ya dengan materi, jumlah materi. Jadi ini memang sudah bisa kita sepakati untuk digunakan. Kalau tidak mungkin normal, yang ini yang dipakai. Kemudian seni budaya seperti kita ketahui kan ada 4 ya, ada 4 sub mata pelajaran. Ada seni rupa, seni musik, seni tari, dan seni teater. 3-4-3, 4-4-4, 4-3-3, dan 2-2-2. Kemudian, nah barangkali Bapak dan Ibu yang memang terlibat dalam mata pelajaran ini sebenarnya sudah juga lah menganalisis, walaupun saya tidak tahu persis nih apa benar Bapak dan Ibu sudah. Oh gitu. Ya, prakarya juga sama kan ada 4, kerajinan, rekayasa, budidaya, dan pengolahan. Kalau ini nggak apa-apa lah sambil saya ngobrol dengan Pak Komar. Kalau PAI nggak ada di sana di Balitbang. PABP. Waktu PABP kan ada wacana, ada kurikulum yang khusus Kemenag gitu ya. Sementara, walaupun ini baru wacana katanya. Ya, sementara ini memang yang saya analisis baru itu, dan kemarin juga kita sudah tahu dari Bu Elah, dari presentasi Bu Elah kan ternyata bahasa Sunda juga sudah menyesuaikan dengan ada jumlah KD dalam kondisi khusus, mungkin kalau tidak salah memang ada pengurangan juga. Alhamdulillah kita punya Bu Elah dari SMP 1 Margahayu ya. Iya. Kita lanjutkan Bapak dan Ibu. Kita ini tidak membahas yang sulit-sulit, yang Bapak dan Ibu tahu aja. Karena ini kan kalau berbicara tentang pelaksanaan pembelajaran jarak jauh PJJ daring, itu kan akhir-akhirnya ke perencanaan, ke pelaksanaan, ke penilaian. Jadi tidak ada yang aneh tetap gitu. Jadi pemahamannya seperti itu, termasuk nanti tugas yang akan dikerjakan oleh Bapak dan Ibu. Jadi kita mulai dari program tahunan, Bapak dan Ibu, kita sudah sepakati, dan ini sudah sepakat di kapasitas Disdik juga, melalui sekali lagi komunitas pengawas. Dan kenapa saya sering mengatakan bahwa Disdik itu direpresentasikan dengan pengawas, karena pengawas itu memang tupoksinya mau diminta atau tidak oleh sekolah pasti menyampaikan sesuatu gitu. Jadi kalau sampai gitu. Ya. Dan ini yang normalnya yang ini. Ketika kita sudah punya 17 sebagai minggu efektif yang bisa dipakai TM, dengan pemahaman bahwa minggu efektif itu adalah kegiatan pembelajaran dan kegiatan di luar pembelajaran di suatu sekolah sesuai dengan kebutuhan sekolah, itu artinya kita harus menemukan minggu efektif untuk TM. Dan kita sudah ketemu di semester 1 17, di semester 2 17. Lagi-lagi saya kadang-kadang kurang nyambung ketika ada yang punya pendapat di MGMP itu hitungannya jadi beda gitu. Pada MGMP juga kan sebenarnya dari sekolah juga kan gitu. Nah, ini yang contoh yang lengkap, maksudnya contoh yang normal yang ini kan. Jadi kita coba bagaimana ini hanya menawarkan saja. Ini bagaimana kalau yang pandemi kira-kira gitu. Karena ini contoh yang pandemi. Jadi ditambah aja dari semester, kemudian kompetensi dasar, kemudian alokasi waktu. Nah itu kan kalau yang normal. Ini ditambah 1 kolom lagi alokasi waktu kondisi khusus. Jadi setengahnya aja dari alokasi waktu yang normal kira-kira gitu. Mungkin termasuk yang memilih kurikulum normal. Karena sekarang kan tetap AKB, walaupun yang memilih kurikulum normal kan AKB atau protokol kesehatan tetap harus tetap dipertimbangkan, tetap dilaksanakan. Jadi artinya tetap alokasi waktu kondisi khusus itu ada paruh waktu, ada paruh peserta didik juga. Jadi itulah sebabnya ini hanya ditawarkan, barangkali nanti kalau ada yang kurang jelas atau yang kurang pas gitu dengan pendapat Pak dan Ibu, boleh nantilah bisa didiskusikan. Yang jelas kalau di keterangan itu minggu yang ada kan tetap 27 ya. Tidak, misalnya karena pandemi ya minggu juga sudah tidak berkurang ya, tidak mungkin. Tetap aja kalau minggu yang ada. Masa 1 tahun jadi 6 bulan, tidak kan? Jadi alokasi waktu kita yakini sama gitu. Minggu tidak efektif juga sama, 5 minggu efektif itu 22 sama karena 27 kurangi 5 22. Minggu efektif yang bisa dipakai TM sama 17. Hanya karena ada istilah paruh waktu, paruh siswa. Mungkin semuanya itu di paruh-paruh gitu. Jadi artinya 68 jadi 34 kira-kira gitu. Kenapa harus begini? Karena memang alokasi waktu yang
yang dimunculkan di sini kan nanti akan ditranslasikan ke RPP gitu kira-kira. Anggaplah kalau silabus dan itu kita kesampingkan dulu gitu, walaupun jadi ini kita justru ini untuk membantu Bapak dan Ibu supaya tidak terlalu dibebani gitu. Tapi dengan pemahaman tetap yang namanya mekanisme perangkat pembelajaran itu sebenarnya barangkali Bapak dan Ibu tahu ya bahwa di PP 19 yang aslinya yang harus disusun oleh guru itu hanya 2 saja sebenarnya. Yang di PP 19 pasal 20 itu adalah silabus dan RPP saja. Tapi tidak mungkin kan, dari mana tahu alokasi waktu 31, 41, 16 jam kalau tidak membaca dulu kalender pendidikan. Dan kalender pendidikan itu dimunculkan hasilnya penghitungan minggu alokasi waktu yang nantinya dialokasikan waktu untuk KD-KD itu dimunculkan dalam program tahunan gitu kira-kira gitu. Kemudian kenapa tidak dituliskan KD-nya di sini? Nah itulah, jadi bukan salah tapi ada kelebihan kelemahan. Kalau yang dituliskan KD-nya artinya bakal lebih dari 1 lembar, dari 1 halaman. Jadi mungkin lengkap tetapi justru keterbacaan distribusi alokasi waktu jadi tidak terlalu optimal. Tapi kalau dituliskan numberingnya saja itu jadi malah lebih bagus dari segi keterbacaan kira-kira gitu ya. Gitu kira-kira. Jadi tetap prosesnya dari 17 kali bahasa Inggris kebetulan 4 ya 17 kali 4. Kalau bahasa Indonesia jelas 17 kali 6 tapi nanti dibagi 2 kira-kira gitu. Jadi paruh waktu dialokasi waktu kondisi khusus. Nah ini mungkin salah satu yang nanti akan dikerjakan oleh setiap guru mata pelajaran dalam RTL. Kalau tidak mungkin sekarang ya dalam RTL. Jadi hanya Prota dan RPP pandemi saja. RPP pandemi kan Bapak dan Ibu sudah punya sebenarnya. Nanti kita tinggal Bapak dan Ibu mengambil satu yang kira-kira dijagokan atau nanti bisa diedit dulu. Nah ini Prota yang normal. Jadi ini kita skip aja karena memang kita kan sudah terlanjur sepakat ya. Bukan tidak harus, tapi karena dengan keyakinan bahwa semuanya sekarang jadi lebih fleksibel gitu. Yang tadi aja misalkan yang paruh waktu tadi apakah memang akan tercapai belum tentu juga karena kan misal kalau kita misalnya dengan yang 32 dan 42 itu kebetulan ada yang tidak ikut Android-nya karena keterbatasan sarana prasarana itu ada setengahnya, ya kan harus ada guru kunjung misal. Ya kemudian kita sudah merencanakan untuk mengunjungi 5 orang di daerah mana, tapi ternyata malah jadi zona merah. Ya jelas itu jadi tidak bisa juga. Jadi segalanya jadi fleksibel. Jadi artinya tetap yang kemarin saya sebut-sebut itu trademark atau kata optimal. Optimal itu sebagai kata kunci kira-kira. Jadi bukan maksimal tapi optimal. Jadi pasti tidak akan sama dengan keakuratan kalau dengan strategi tatap muka. Nah ini jadi keyakinannya ini akan fleksibel gitu walaupun, tapi kalau Prota tetap perlu gitu ya. Kenapa? Karena kan nanti kita mengalokasikan yang tadi gitu walaupun tadi juga sebenarnya memang itu sudah ditawarkan kembali lebih sedikit materi. Jadi yang dipahaminya materi jadi lebih sedikit gitu aja lah kira-kira ya, pemahamannya. Ini juga silabus sama. Silabus itu kalau yang asli downloadnya kan hanya KD, materi pembelajaran, dan kegiatan pembelajaran. Jadi ini Bapak dan Ibu tidak usah dibuat double lah. Ini sudah saja, karena kan ya dalam rangka ini aja, dalam rangka efisiensi lah, dalam rangka efisiensi. Karena mudah-mudahan saja gitu ya, yang namanya pandemi kan kita tidak tahu sampai kapan, walaupun tadi ada statement juga di 719 bahwa kalau Bapak dan Ibu sudah milih yang normal, yang harus normal 1 tahun pelajaran. Gitu, kira-kira. Terus RPP, ini RPP Bapak dan Ibu tahu kan, ini adalah RPP yang versinya Ide Mas Nadim, itu ada 3 komponen. Nah ini yang kita sepakati, sekali lagi Bapak dan Ibu juga tahu ya, karena ini Bapak dan Ibu itu kan spesialis kurikulum semua gitu, jadi pasti
tidak mungkin tidak tahu bahwa sekarang bermunculanlah contoh-contoh RPP dengan segala versinya. Yang saya tahu aja misalkan dari versi PKP itu ternyata ada media ya, ada media sumber, jadi artinya lebih dari 3 komponen. Muncullah juga ada RPP inspiratif, itu dikeluarkan Kemdikbud juga, tapi kalau saya sebut termasuk di WA TPK juga saya sebut juga sama itu sepertinya gitu. Kalau kita pahami RPP itu skenario, jadi seperti RPP rasa pemetaan gitu. Kalau RPP 1 lembar kok ada 6 kali pertemuan, sudah 1 lembar untuk 7 kali pertemuan lagi. Nah itu yang menurut saya sih tidak logis gitu ya. Jadi itulah sebabnya. Jadi maksudnya saya tidak look down upon yang itu gitu. Look down upon itu maksudnya mendiskreditkan apa ya, bukan menganggap itu kurang, maksudnya salah lah, tapi kenapa itu hanya sebagai alasan kenapa kita harus mensepakati. Jadi kita sepakat dengan versinya Merdeka Belajar. Gitu. Yang Merdeka Belajar itu kan 3 komponen, tujuan, kegiatan, dan asesmen. Kemudian walaupun memang disebut dengan 1 lembar itu kan jadinya itu sebenarnya berapa halaman itu, karena 1 lembar itu sebenarnya 2 halaman. Tapi memang di konsepnya Merdeka Belajar itu adalah 1 halaman cukup kira-kira gitu. Itu kita pakai aja gitu. Dan hikmahnya minimal guru-guru itu menghindari download lah, karena download itu belum tentu siapa juga yang menguploadnya. Saya pernah melihat yang menguploadnya justru bukan SPD, artinya bukan justru bapak dan ibu gitu yang ahli itu. Kadang SE tapi mengupload RPP. Nah itu yang bapak ibu perlu pertimbangkan. Itulah sebabnya waktu sebelum kurikulum 13 banyak temuan di mana-mana se-Indonesia ada alam takambang. Bukan masalah alam takambangnya yang salah, tetapi ya masa ada KBM tapi tidak operasional, kira-kira seperti itu ya yang terjadi. Sekarang juga sama, ketika bapak dan ibu mengupload, ada yang RPP, kok 1 RPP tiba-tiba 50 halaman, ada itu terjadi. Kemudian di dalamnya ada contoh-contoh, masa kata saya ada RPP seperti teori, gitu. Jadi bukan teori, memang itu skenario harusnya. Penulisan RPP dilakukan dengan efisien dan efektif, sehingga guru memiliki lebih banyak waktu untuk mempersiapkan dan mengevaluasi proses pembelajaran itu sendiri. Kita sampai 14.30. Ini rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang kita sepakati. Ya, jadi ada pertemuan ke-1, ke-2 sama sebenarnya pertemuannya, hanya kalau biasanya disatukan antara bisa pertemuan ke-1 sampai ke-8 kalau ada punya 16 jam. Kalau untuk IPS atau bahasa Inggris. Hanya kalau dulu itu yang namanya pertemuan 1 sampai 8 di 1 RPP kan. Sekarang pertemuan 1 sampai ke 8 artinya langsung 8 halaman, kira-kira gitulah bedanya. Nah, temuan banyak yang terjebak, saya lihat di penilaiannya itu kok tiap lembar ada teknik tertulis. Pertanyaan saya, apakah memang mau ulangan harian, apakah mau penilaian harian tiap pertemuan? Itu mungkin terjebak dengan apa ya? Dengan adanya RPP 1 lembar. Jadi seolah-olah pengetahuan teknik tertulis. Jadi dulu itu ketika disatukan 8 kali pertemuan 1 RPP, ya benar tekniknya tertulis, tapi nanti kan di pertemuan terakhir kalau khususnya untuk pengetahuan yang disebut dengan yang tadi itu assessment for learning, kira-kira gitu. Assessment of learning gitu. Kalau keterampilan sikap mungkin gitu kan, itu setiap pertemuan ada. Kemudian bukan tidak ada soal kunci dan pedoman penskoran, bukan tidak ada. Jadi tidak berarti 1 halaman itu tidak lengkap, hanya terlampir kira-kira. Apakah terlampirnya harus dilampirkan? Iya, tapi Bapak dan Ibu tidak terbebani. Kenapa? Karena logikanya ketika Bapak dan Ibu mau mengetes tentang pengetahuan siswa di akhir, misalnya di pertemuan ke-8, mungkin tidak kalau Bapak dan Ibu misalnya mau tes tapi tidak ada soal tesnya, ya pasti ada. Jadi tidak usah dibuat lagi. Itu aja logikanya. Jadi ya itu bahan atau soal untuk tes tersebut
ya dilampirkan gitu lembarannya satu gitu untuk kepentingan RPP. Jadi tidak usah dibuat double kira-kira gitu. Nah itu Bapak dan Ibu ya. Jadi ini termasuk yang lain-lainnya sebenarnya gitu. Jadi anak-anaknya itu banyak walaupun di pasal 20 PP 19 itu hanya silabus RPP, tapi memang yang 10 komponen itu dari mulai prota, promes, silabus RPP itu di perencanaan pembelajaran, kemudian agenda harian, kemudian analisis KKM, daftar nilai, sampai ke tindak lanjut hasil penilaian yang berupa program perbaikan pengayaan, laporan perbaikan pengayaan, ya jelas itu tidak ada alasan untuk tidak punya. Ini sambil aja Pak Dua, sambil menyelam minum air, kita sambil menegaskan sebenarnya ini sudah menyebar juga sebenarnya. Jadi kalau KKM ini tidak dibuat seperti begini, banyak temuan KKM indikator ada, tapi KKM KD tidak ada gitu. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi yang bagusnya itu adalah dibuat 3 kolom begini. Kenapa? Karena kelihatan kalau KD-nya terlewat artinya bakal kosong. Itu aja sih sebenarnya. Kalaupun misalkan hanya 1 kolom ya bisa saja jadi di KD yang kolom kedua saja Bapak dan Ibu tulis. Tapi ya itu kendalinya. Jadi kadang-kadang Bapak dan Ibu lupa. Dan otomatis ketika harus ditentukan KKM KI ya KD-nya jangan 31, kemudian urutan itu kemudian 41 ya habiskan dulu pengetahuan 31, 32, 33 gitu. Kemudian pertanyaannya, apakah dalam pembelajaran di masa pandemi itu tidak ada KKM? Ya tetap harus ada. Kenapa? Ya kita kan sudah menganut acuan patokan. Jadi tetap ya yang dasar-dasar teori-teori pembelajaran itu tetap dipakai selama kita menggunakan bukan acuan norma tapi acuan patokan, ya jelas ada patokannya. Patokannya apa ya? KKM gitu. Berbicara tentang KKM saya suka bertanya di sekolah pada guru. Kalau nilai 80 itu diremedial tidak? Ya ada yang tidak usah diremedial karena sudah lebih dari 75, siapa yang tahu gitu kan. Dia artinya ya jawabannya seharusnya ya tidak tahu, tergantung KKM. Kalau KKM-nya 90 ya harus diremedial tetap 80 juga gitu kira-kira. Kita langsung karena ini waktu. Nah ini juga berbicara, ini ceritanya sambil menyelam minum air lagi, bahwa temuan juga ada yang di buku satunya itu kelas 7 70 semua, kelas 8 70 semua, kelas 9 70 semua. Nah itu tidak akan dibahas tapi itu jadi bahan pertimbangan. Apa mungkin? Tidak mungkin gitu ya. Dan KKM satuan pendidikan itu, karena KKM satuan pendidikan itu tidak berarti setiap mata pelajaran jadi sama, tidak usah. Walaupun KKM satuan pendidikan tetap di KKM mata pelajaran masing-masing itu hasil hitungan. Hanya yang terkecil bisa dipertimbangkan sebagai KKM satuan pendidikan. Itu hanya sekilas saja ya, seperti itu. Ini tidak usah dibahas. Terus ini juga analisis hasil belajar juga kemarin di temuan supervisi banyak yang masih kosong, minimal contoh lah. Terus program perbaikan pengayaan temuan masih tertukar-tukar dengan laporan. Kalau yang namanya program perbaikan yang belum ada hasil nilai itu belum ada. Di sini ada contohnya. Jadi kira-kira Bapak dan Ibu ini sambil ya. Ini yang program perbaikan itu contohnya ginilah. KD 31 dan 41 indikatornya ini contoh. Kemudian kegiatannya apa ya? Misalnya bisa pembelajaran ulang atau belajar kelompok atau tutor sebaya, tapi tidak usah dibuat yang lengkap seperti begini. Tergantung yang Bapak Ibu pilih. Kalau pembelajaran pengayaan ya juga apa yang mau dilaksanakan, kegiatan apa kegiatannya. Jadi dengan kata lain yang namanya program perbaikan itu memang belum dilaksanakan kegiatan perbaikan pengayaannya itu. Jadi memang belum ada nilai, belum. Dan belum tentu juga ini dilaksanakan kalau tidak ada yang diremedial. Walaupun akhir-akhirnya bisa jadi ada pertanyaan lanjutan. Apa mungkin dari 40 orang siswa dalam satu penilaian harian tidak ada yang diremedial? Nah itu juga jadi pertanyaan yang memang ada jawaban akademisnya.
Waktunya misalkan setelah melaksanakan analisis penilaian harian 1 misal, atau boleh juga misalkan ditambahkan dengan waktunya di luar jam pembelajaran, karena dalam jamnya efektif juga bisa gitu ya. Sikap misalnya bisa saja dalam jam efektif, tapi pengetahuan seringkali tidak bisa dalam jam efektif, jadi bisa di luar jam pembelajaran. Dan memang ini konsepnya ada alasan akademis lagi, karena beban mengajar itu dengan tatap muka beda. Kalau beban pembelajaran tugas guru, beban profesi guru itu bukan 24 jam, tapi 37,5 tambah 2,5 istirahat 40 sebenarnya gitu bebannya. Jadi artinya dari 24 ke 37,5 itulah salah satunya ada kegiatan program perbaikan pengayaan. Wah, ini jadi panjang kalau dibahas. Gitu ya. Jadi ini laporan itu yang contohnya ini, nama siswa nilai sebelum misalnya 67, sesudah di remedial 70. Kebetulan KM-nya memang 70, ya udah berarti lulus, tidak usah ada kegiatan 2. Contohnya seperti begini yang saya maksud gitu ketika bertanya tentang program bedanya dengan laporan hasil kegiatan perbaikan pengayaan. Kemudian temuan juga buku daftar nilai gitu. Jadi kesana kemari ya, karena memang yang namanya RPP itu memang kan menyeluruh. RPP itu sebenarnya kalau kita kaji itu adalah hasil dari kuliah Bapak dan Ibu selama 5 tahun lah, ketika dari mulai semester 1 sampai semester 8 itu ya. Jadi ada kompetensi pedagogik, ada kompetensi profesional, ada di sana semua. Termasuk temuan masih banyak guru yang punya daftar nilai disatukan gitu. Misalnya ada kolom pengetahuan dengan beberapa KD ditambah dengan keterampilan di sampingnya, tiba-tiba ada PTS, PAS gitu ya. Jadi seolah-olah baik pengetahuan maupun keterampilan ada PTS, PAS-nya, padahal kan tidak. Yang punya rumus ada PTS, PAS itu kalau keterampilan tidak ada, hanya pengetahuan. Apalagi kalau misalnya sikap, di sana itu disebutkan 1, 2, 3, 4. Kok sikap itu ada nilainya? Gimana ini? 1, 2, 3, 4 ada gitu ya temuan. Itulah sebabnya ini sudah di-share juga. Mungkin mudah-mudahan sampai ke semua subrayon, dari mulai subrayon 1 sampai subrayon 8. Lagi-lagi ini sudah disamakan persepsi antar komunitas pengawas, dan artinya di kapasitas dinas pendidikan. Terus daftar nilai keterampilan contohnya begini. Kemudian daftar nilai sikap. Ini daftar nilai sikap itu kapan diisinya? Bukan diisi sekarang. Sikap itu nanti ketika mau naik rapot. Deskripsi nama si A itu, deskripsi sikap spiritualnya apa yang dimunculkan, deskripsi sosial, sikap sosialnya apa misalnya gitu. Dan kemudian apa yang dikerjakan sebagai penilaian prosesnya, yaitu teknik observasi bentuk jurnal. Ini sudah kemarin dibahas juga. Ini sedikit contoh ya, contoh apa kegiatan pembelajaran dalam masa pandemi. Ini contoh di bahasa Inggris. Ini cukup dilihat aja lah ya contohnya. Pembelajaran berbasis teks, karena ini materinya akan nanti di-share juga ke Bapak dan Ibu semua. Mudah-mudahan sampai ke warga sekolah juga, warga sekolah Bapak dan Ibu. Ya, misalkan di sini ada salam dan tegur sapa, absensi, persepsi, penyampaian tujuan KD dan cakup materi, serta kegiatan melalui WhatsApp group. Karena yang saya dengar itu kebanyakan yang sudah bisa yang bisa terlaksana itu hanya WhatsApp group. Tapi kalau virtual conference pakai laptop juga belum memungkinkan untuk siswa. Yang tadi itu ada demografinya, ada hal yang hubungannya dengan status sosial orang tua. Kegiatan intinya contohnya siswa menyiapkan LK di modul yang filenya sudah dikirim melalui WAG. Jadi filenya sudah di share sebelumnya gitu melalui WA group. Jadi Bapak dan Ibu harus punya WA group gitu dalam hal ini untuk kelas yang kita bimbing setiap kelas. Ini ya contohnya ya. Terus ada contoh yang lain yang pelajaran apa ini? IPS ya. RPP IPS. Jadi nanti itu ini saya tawarkan dan ini sudah disepakati sekali lagi, dan tidak sembarang kesepakatan, ini sudah hasil analisis.
bahwa ini contoh IPS ya. Kelas 7 semester 1, waktu 2 kali 40 menit. Ya mungkin kalau misalnya memang dihubungkan dengan paruh waktu, artinya ini 2 kali 20 menit. Materinya kondisi geologi Indonesia, nomor kompetensi dasar. Kenapa ada nomor KD padahal dari Mas Menterinya nggak ada? Ini kita sudah analisis juga. Tetap KD itu jadi capaian gitu, karena memang yang namanya belajar tuntas itu KD memang yang harus jadi capaian. Apa yang cocok, metode apa yang cocok untuk mencapai suatu KD? Itu apapun sebenarnya boleh gitu, boleh, tapi boleh itu dalam tanda kutip. Pendekatan metode atau teknik apapun asal KD tercapai boleh-boleh saja. Walaupun tetap sebagai insan akademis, artinya harus ada referensinya gitu. Walaupun tidak ada referensi, minimal hasil PTK Bapak dan Ibu, ciptaan Bapak dan Ibu apa yang pendekatan atau metode teknik yang hasil temuan Bapak dan Ibu. Terus tujuan pembelajarannya nih yang akan kita sepakati adalah tujuan pembelajaran yang ala di SMP gitu ya, ketika pelatihan kurikulum. Jadi kita ini menampilkan, walaupun saya tidak mau menyebut bahwa itu salah, kita hanya inilah bahwa yang saya pahami sampai saat ini dari mulai dulu gitu ya, sejak jadi guru, itu yang namanya tujuan pembelajaran yang ada di RPP itu seharusnya tujuan pembelajaran khusus. Yang versi PKP juga bukan salah, itu tujuan pembelajaran, tapi tujuan pembelajaran umum kira-kira gitu. Tapi yang pemahaman saya yang namanya di RPP itu sebagai skenario harusnya tujuan pembelajaran khusus. Apalagi sekarang IPK kan sudah tidak ada, jadi tujuan pembelajaran yang khusus itu akan lebih diperlukan lagi. Kenapa? Sekali lagi karena IPK jadi tidak muncul kira-kira gitu. Apa interupsi udah 15 menit lagi, Pak? Oh iya ya. Iya. Terima kasih, Pak. Ya, jadi ini di skip aja ya. Tuhnya ini contoh-contohnya ya. Lagi-lagi ini Bapak dan Ibu boleh nanti dilihat-lihat sebagai contoh bahwa ini pokoknya sudah sebenarnya RPP yang biasa, tapi bisa pakai discovery atau inquiry learning, tetapi tentunya yang memungkinkan memang bisa dipakai untuk daring kira-kira gitu, karena ada kata-kata WAG gitu banyak ya. Termasuk modul-modulnya juga yang sudah di-share di WA, kemudian pengumpulannya juga sama. Ya, misalkan di sini siswa bisa kembali tugas pada LK yang sebelumnya sudah dikerjakan gitu ya. Tetapi ya modelnya tetap kan ada merumuskan pertanyaan, ada merencanakan, ada mengumpulkan dan menganalisis data, menarik simpulan, aplikasi dan tindak lanjut dan sebagainya lah. Terus di penilaian contohnya seperti begini. Kenapa keterampilan ini dicoret? Karena memang tadi 3.1 di atasnya. Jadi itulah yang saya maksud kenapa KD itu tetap harus muncul, karena kan KD itu kalau 3 titik artinya kan pengetahuan. Kalau 4 titik ya keterampilan. Kalau dua-duanya ya otomatis teknik dan bentuk instrumen harus dibuat gitu. Tapi kalau hanya 3.1 ya jelas keterampilan kosong. Karena memang kan yang dicapaiannya 3.1 gitu kira-kira. Kita sampai ke presentasi dan diskusi. Ya presentasinya mungkin nantilah oleh pengawas pembina masing-masingnya di sana di sekolah masing-masing. Tapi yang jelas tugasnya adalah sesuai dengan tujuan yang di slide pertama tadi. Buatlah satu prota dengan KD berdasarkan keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukaan nomor 018 HKR 2020 setahun. Ini nanti ada kaitannya dengan dalam sesi RTL yang nanti akan disampaikan oleh Pak Dudu. Nanti maksudnya begitu dengan ada contoh-contoh kegiatannya, diantaranya ya ada analisis KD dari Balitbank tadi, kemudian ada penyusunan penyusunan suplemen kurikulum, kemudian ada penyusunan prota, tapi itu semuanya dimunculkan di RTL. Artinya hari ini di RTL itu dilengkapi strateginya bagaimana, tanggalnya tanggal berapa, jadi artinya nanti tim pengembang sekolah itu harus mengerjakan, dan ini bukan semata-mata mengerjakan dalam tugas karena ada BIMTEK, tapi memang ini kan harus dikerjakan dalam kapasitas penyusunan kurikulum kira-kira gitu, suplemen. Kemudian ada satu lagi tentang ini, bolehlah dikatakan ralat juga boleh. Kemarin kan sempat disampaikan bahwa alternatifnya itu ada 2 sesuai dengan buku 1 yang Bapak dan Ibu sudah miliki.
kemarin itu ada statement dari saya memang bahwa suplemen itu bisa jadi lampiran 7, sudah ya kemarin gitu. Tapi sekarang kita ralat aja, jadi sudah aja lah yang lampiran itu sampai 6 dengan keyakinan bahwa karena salah satu dasarnya adalah 719 itu tentang kurikulum kondisi khususnya itu baru muncul Agustus sekarang. Jadi artinya sudah saja suplemennya itu terpisah gitu. Jadi, tapi itu kan tidak membebani Bapak dan Ibu ya. Kalaupun sekarang saya apresiasi ada banyak sekolah yang sudah mengerjakan, saya juga sudah banyak yang mengumpulkan kemarin yang suplemen itu karena suplemen kita memang sudah berupaya untuk menyederhanakan sistematikanya seperti itu. Kemudian intinya itu kita bersepakat yang suplemen itu tidak usah jadi lampiran gitu ya, tapi langsung saja suplemen yang terpisah dengan judul suplemen kurikulum dalam kondisi khusus dengan sistematikanya tetap sistematikanya. Sistematika itu yang ditawarkan tuh standarnya, jadi Bapak dan Ibu bisa menambah gitu ya nanti. Nah itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Tapi saya mau tawarkan kira-kira apa mau nggak ditawarkan langsung aja kira-kira 2 menit ya. Saya mau menampilkan dulu contoh tapi tidak akan di-share supaya Bapak dan Ibu bisa berkreasi. Ini hanya sekedar hanya sekedar memperlihatkan bahwa kira-kira seperti beginilah suplemen yang saya maksud gitu. Jadi yang pertama ini suplemen kurikulum dalam kondisi khusus contoh ya, satu landasan hukum ada 5 ya. Terus tujuan pelaksanaan kurikulum pada kondisi khusus ini ada 5 juga. Bapak dan Ibu boleh punya redaksional sendiri. Kalau contoh saya memastikan pelaksanaan pembelajaran jarak jauh berjalan lancar, memastikan semua peserta didik dapat menerima layanan pendidikan dan sebagainya. Terus pembelajaran dan penilaian dalam kondisi khusus di SMP mana? A. Perencanaan pembelajaran apa saja yang mau dikerjakan. B. Pelaksanaan pembelajaran itu terdiri dari waktu belajar, jadwal pembelajaran dan sebagainya. Ini contohnya ya. Ini bahwa dalam pelaksanaan itu karena kita perlukan harus ada SOP atau kontrak belajar. Jadi ada kontrak belajar di pelaksanaan. Kemudian waktu belajarnya kapan? Jadwalnya ini contohnya. Bapak dan Ibu juga saya tahu sudah banyak yang punya jadwal paruh waktu. Terus penilaian. Penilaian itu ada sikap, pengetahuan, dan tuh muncul di layar. Tidak muncul, Pak. Oh ya. Ya nggak apa-apa, pokoknya gitu aja ya. Sudah selesai. Jadi yang saya maksud ini sudah ada tindak lanjut penilaian. Di bawahnya itu ada titik mangsa lah kira-kira gitu. Misalnya Margahayu 30 September 2020. Di bawahnya ditandatangani WKS kurikulum. Di samping kirinya kepala SMP. Dan di bawahnya mengetahui pengawas. Nanti bakal terkait dengan RTL yang kita maksud gitu ya. Yang ditampilkan memang kumaha cara menampilkan? Di share, Pak, di share konten. Di share. Jadi ya, ya, share screen-nya diganti, Pak. Dikeluarkan dulu, Pak. Ini ada stop bola. Oh iya, dan berarti ini kan tambah suplemen tadi. Oh nya itu. Oh iya, aduh. Ya, saya ulangi ya. Sudah kelihatan sekarang? Sudah Pak, sudah. Chef? Sudah, Pak. Oh iya, sudah ya. Tinggal di scroll ke atas, Pak. Lihat. Oke. Ya udah. Ini suplemen kurikulum dalam kondisi khusus, satu landasan hukum. Jadi ini contohnya ada 5 ya. Sampai ada 5 lah, itu sudah Bapak Ibu tahu. Kemudian yang kedua, tujuan pelaksanaan kurikulum pada kondisi khusus. Ini sesuai dengan sistematika yang kemarin kita sepakati. Kalau saya juga ini memberikan contoh ada 5 contoh ini ya. Kalau saya contohnya memastikan pelaksanaan PJJ berjalan lancar. Yang B, memastikan semua peserta didik dapat menerima layanan pendidikan melalui pembelajaran jarak jauh. Bapak dan Ibu bisa punya redaksional yang beda. Itulah sebabnya ini disampaikan, di-share, tapi tidak akan diberikan filenya gitu. Karena biasanya suka mengcopy paste kalau sudah diberikan
filenya. Ini hanya gambarannya Ya, ya, kira-kira apa, Pak. Diperlihatkan saja, Pak. sederhana beginilah yang dimaksudkan suplemen gitu ya. 3. Pembelajaran dan penilaian dalam kondisi khusus di SMP, misalkan SPN 1 Margahayu. A. Perencanaan pembelajaran. Apa saja yang akan dibuat atau dilaksanakan oleh sekolah dalam merencanakan pembelajaran. Ini contohnya nih ya, yakni RPP persiapan pembelajaran daring bagi para siswa yang bisa akses Google Classroom dan RPP guru kunjung. Pokoknya gitulah pelaksananya. Yang B, pelaksanaan pembelajaran itu terdiri dari waktu belajar, jadwal. Ini salah satunya ada SOP gitu. Kenapa SOP? Karena kan kita tidak tahu apa siswa yang daring itu pakai, jangan-jangan pakai kaos, jangan-jangan tidak pakai baju. Gitu. Jadi artinya tetap harus punya kontrak belajar, rasa oleh kita ketika jadi peserta, dan ada kontrak belajar misalnya tidak pakai t-shirt. Jadi kan kita jadi ada lah gitu kira-kira ya perhatian. Jadi perlu SOP itu, SOP PJJ daring siswa maupun guru. Kemudian waktu belajarnya kapan dan jadwalnya saya tahu Bapak dan Ibu, ini contoh aja, contoh yang sudah ada, yang saya lihat dari salah satu referensi Bapak dan Ibu yang lebih teknisnya di Bapak dan Ibu, jadwal, kemudian penilaiannya baik sikap maupun pengetahuan keterampilan ini yang biasa-biasa saja sih sebenarnya, hanya mungkin dihubungkan dengan ini ya, dengan situasi pandemi. Contoh kalau di sikap observasi, penilaian diri, penilaian antar teman, pelaksanaan dalam kondisi khusus, observasi selama pembelajaran secara daring atau luring. Boleh Bapak dan Ibu tambahkan karena ini musim pandemi, ya indikatornya misalkan berubah. Disiplin biasanya kan menyangkut misalkan disiplin berpakaian, disiplin kedatangan ke kelas. Sekarang kedatangan ke WhatsApp misalnya begitu. Sama yang lainnya juga mungkin ada perbedaan. Tapi yang berbicara tentang apa penilaiannya tetap teknik observasi bentuk jurnal sebagai instrumen utama untuk sikap. Sama keterampilan juga. Ini tes yang dilaksanakan misalnya ya melalui Google Classroom yang bentuknya bisa ditunjukkan dengan sarana foto atau video kinerja siswa. Ini contohnya aja. Kemudian tindak lanjut hasil penilaian, dideskripsikan apa yang harus dikerjakan, bisa ditambah dengan format AHB-nya bagaimana, format program perbaikan remedial pengayaannya bagaimana, format laporan perbaikan pengayaannya bagaimana. Bahkan yang lebih bagusnya, mungkin di perencanaan tadi ya, yang tadi Pak Idris sampaikan, ada semacam analisis penilaian yang disebut dengan tes diagnostik, baik itu non-kognitif maupun kognitif. Itu sejenis AHB ini, sini analisis belajar. Jadi nanti ada kelas 7 yang di kelas 8 yang dititipkan sebagian siswa itu dari hasil analisis, karena tidak mungkin kalau mengikuti ke kelas 8, jadi harus dititipkan ke kelas 7. Itu salah satu contohnya. Nah di bawah yang saya maksud kenapa ini harus terlihat, jadi bawahnya itu kira-kira karena nanti ada salah satunya di RTL itu adalah penandatanganan suplemen, jadi artinya harus diketahui oleh pengawas. Jadi ya bolehlah dari mulai workshopnya juga boleh mau melibatkan pengawas, bahkan direkomendasikan kalau memungkinkan. Tapi yang jelas pada tanggal 30 September itu kita sepakati nanti gitu, bukan hanya itu tapi contohnya itu ada penandatanganan oleh pengawas paling telat paling lambat tanggal 30 September. Yang mungkin salah satu ini tawaran formatnya beginilah. Pakai kurikulum ditandatangani, kepala SMP mana ditandatangani, kemudian paling lambat oleh pengawas sekolah itu di bawah mengetahui pengawas. Itu mungkin Bapak dan Ibu ya yang bisa saya sampaikan. Nah, masih ada waktu sepertinya sampai ya 5 menit lah barangkali. Saya tidak tahu persis, tergantung dari moderator. Nanti apakah dari chat atau dari pertanyaan langsung, itulah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna manfaatnya. Untuk sementara mungkin itu sekali lagi yang bisa saya sampaikan, dan kesempatan disampaikan kembali ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji atas pemaparannya. Ini waktunya tinggal 4 menit lagi Pak Haji. 4 menit lagi ya. Tapi saya lihat di chat Pak tidak ada pertanyaan Pak. Di chat ini tidak ada pertanyaan kebetulan. Barangkali ada yang